Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Tema yang akan kita bahas sangat relevan dan dalam kondisi birokrasi, yaitu pungutan liar atau pungli di instansi pemerintah. Praktek ini sering dianggap remeh, namun merusak kepercayaan publik dan mencederai integritas pelayanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber, yaitu Bapak M. Sandi Praja dan Bapak Nurman. Dalam hal ini kami berikan waktu untuk Bapak memperkenalkan diri. Kita mulai dari Bapak Sandi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Sandi Prajaganta sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2025. Bekerja sebagai seorang ASN dan sehari-hari bertugas sebagai Lurah Kemalaraja, Kecamatan Batu Raja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sandi. Lanjut ke Bapak Nurman. Silakan, Bapak. Eh, Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengenalkan diri, nama saya Nurman Hadiri. Untuk instansi saya, Kota Palembang, di instansi Dinas Perhubungan Kota Palembang, tepatnya di Kepala Terminal 7. Oke, Bu. Siap. Oke, terima kasih Pak Nurman. Saya Mariama SPDI MPD dalam hal ini moderator dalam acara podcast kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Sandi. Bagaimana Bapak pengalaman Bapak melihat praktek pungli di instansi pemerintah khususnya dalam pelayanan publik? Silahkan Pak Sandi. Terima kasih Bu Moderator atas pertanyaannya. Berkaitan dengan pungli yang terjadi di instansi pemerintah. Dalam hal ini saya berbicara di wilayah instansi saya, di Kelurahan Kemalaraja memang pada umumnya praktek pungli itu masih sering terjadi, walaupun skalanya tidak besar, tapi memang proses atau praktek pungli ini muncul sering terjadi di wilayah pelayanan, kemudian perizinan dan lain sebagainya. Tentunya memang hal ini agak sulit untuk kita berantas secara keseluruhan, tetapi kami terutama di instansi Kelurahan Kemalaraja terus menghimbau, kemudian mengingatkan juga, memonitor seluruh staf dan juga bagian dari RT dan RW untuk tidak melakukan pungli di wilayah Kelurahan Kemalaraja. Mungkin itu sekedar Baik penghantar, Bu. Bapak. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak Nurman, apa definisi pungli menurut perspektif hukum? Dan apakah pungli termasuk tindak pidana korupsi? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih Bu. Saya sangat tertarik dengan diskusi ini masalah pungli. Kebenaran kita memang dari instansi kita, kalau kita lihat dari segi instansi maupun karyawan baik dari ASN itu masih banyak sekali, masih banyak oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi intinya itu adalah bukannya pegawai ASN itu. Kedua, masalah yang untuk di masyarakat juga masih banyak yang mengadakan pungli. Kalau lihat dari kacamata hukum, pungli itu suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi pungli itu sudah ditetapkan di dalam hukum kita itu adalah termasuk di dalam korupsi. Jadi pungli itu kalau kita lihat dari kacamata agama menurut saya itu diharamkan. Nah, kalau dari hukum eh, pungli adalah koruptor gitu. Baik,
Pak Nurman. Kemudian apa saja langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah atau instansi Anda untuk mencegah pungli? Silakan Pak, Pak Sandi. Kemudian berkaitan dengan itu banyak hal yang memang sudah dilakukan pemerintah, tapi sebelumnya memang saya perlu sampaikan bahwa pungli ini memang sangat menurunkan citra seorang ASN, kemudian mencederai sekali kepercayaan masyarakat terhadap proses pelayanan yang dilakukan pemerintah. Dan oknum-oknum ini memang sangat meresahkan dan berdampak negatif terhadap proses pelayanan yang ada. Kemudian apa saja langkah-langkah terkhusus di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sudah dilakukan untuk mencegah pungli ini terjadi, seperti menerapkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi BBK. Kemudian juga proses-proses pelayanan itu dilakukan dengan berbasis digital yang tujuannya adalah memangkas birokrasi dan juga mencegah untuk proses pelayanan itu langsung berkontak langsung dengan masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang mengarah ke terhadap pungli itu memang bisa dicegah Bapak Ibu. Kemudian juga instansi juga menyediakan banyak kanal-kanal pengaduan resmi seperti media sosial dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi instrumen bagi pemerintah yang dilakukan untuk mengantisipasi jadi pungli itu tidak tersebar. Kemudian juga kekuatan media sosial hari ini memang sangat berperan aktif sehingga masyarakat sudah sangat mengetahui mana proses yang memang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan. Mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan pemerintah untuk dalam pencegahan pungli ini, Bu. Terima kasih Pak. Bapak tadi selaku ASN Pak ya. Nah, peran serta ASN Pak untuk menekan praktek pungli ini apa yang sudah dikerjakan? Banyak banyak sekali, Bu ya. Kalau peran serta ASN ini sebetulnya terkait dengan cyber pungli, program-program pemerintah ini bahkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah Kabupaten Oku melalui BKPSDM tentang sadar akan bahaya korupsi dan pungli itu sudah sering dilakukan. Jadi memang eh, kembali lagi apabila memang seorang ASN tersebut memiliki mental yang baik dan karakter yang baik, insya Allah praktek-praktek pungli ini tidak akan terjadi di Kabupaten Oku. Insya Allah Pak ya bisa kita berantas ya Pak ya dengan proses-proses yang kita lalui nanti. Baik Kak, kalau untuk Pak Nurman sendiri bisa Pak memberikan contoh pungli yang pernah ditangani dan yang menjadi pelajaran penting bagi instansi Bapak? Terima kasih Bu. Eh, Kami perhubungan ini yang barusan viral kemarin itu yang terjadi di Benteng Pondok Besar. Tetapi itu yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita sudah mempunyai lahan parkir ini, contohnya di lahan parkir yang kemarin sudah viral, yang ditangani langsung oleh Pak Wali Kota untuk ditindaklanjuti masalah ini. Jadi kemarin itu kejadiannya terjadi, kita sudah ada lahan parkir yang sudah dikelola oleh pihak ketiga. Jadi di situ sudah ada GIP untuk pembayaran. Pas keluar lagi untuk sudah bayar di GIP, mau keluar lagi dipita lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bayar lagi. Gitu. Jadi kalau kita di Kota Palembang, khususnya Kota Palembang, itu warningnya sangat kuat. Jadi Pak Wali Kota sudah menegaskan kalau itu dilakukan lagi untuk pungli, termasuk di dalam pungli ini akan ditindak tegas, apalagi yang termasuk ASN. Salah satunya penurunan pangkat, pengurangan pendapatan seperti TPP gitu. Terima kasih. Baik, Pak Nurman, artinya banyak sekali Pak ya contoh jenis pungli di masyarakat kita ya, baik itu di instansi kita perkantoran ataupun di lapangan ya Pak ya. Nah, untuk yang pasti Pak, kira-kira sanksi apa yang sudah
bisa menjerat pelaku pungli, baik dia ASN ataupun dia masyarakat. Kira-kira sanksi yang seperti apa yang sudah Bapak berikan kepada mereka? Kalau kita yang di Kota Palembang, kita ambil dari contoh Kota Palembang, itu sekali lagi saya tegaskan, memang dari perintah dari atasan kita langsung keturun ke kita yang di bagian di lapangan ini tegas, sangat tegas yang harus dilakukan kalau ada pungli, apalagi bersangkutan dengan karyawan atau PNS, ASN. Itu adalah tindak pidana, bisa dilaporkan kalau masyarakat pengen melaporkan ke sahabat pungli itu termasuk pidana. Yang untuk kita itu tadi Bu, penurunan pangkat, pengurangan pendapatan seperti yang kami ada di Kota Palembang ini ada TPP. Jadi TPP itu ada grade. Mungkin dari situ kita diturunkan grade. Misal dari kita ada grade 7, misal dari mereka adalah staf yang golongan 3, itu ada grade 7. Jadi kalau mereka melakukan pungli itu otomatis akan diturunkan grade-nya untuk pendapatan. Jadi mungkin bisa kita turunkan sampai grade 4 atau grade 5 gitu untuk Oke, mempelajari biar ada sanksi gitu. Terima kasih. oke. Artinya sudah pernah dilaksanakan Pak pengurangan TPP atau ini pemberhentian sudah pernah terjadi Pak ya Ya, sebelumnya. itu sudah dilakukan oleh kita, termasuk Pak Wali Kota sudah tegas gitu. Oke, terima kasih Pak Nurman. Untuk Pak Sandi, apakah program zona integritas yang Bapak katakan tadi sudah memenuhi layanan, Pak? Memenuhi layanan yang efektif? Menurut menurut pandangan kami sehari-hari dalam bertugas, zona integritas yang dilakukan di Kabupaten Oku ini sudah sangat efektif. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang sampai dengan hari ini belum ada kasus atau insiden yang berkaitan dengan pungli. Tetapi memang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu bahwa pungli ini berkaitan dengan karakter dan sumber daya manusia dari seorang ASN tersebut. Karena walaupun kita bicara tentang seleri yang Pak Nurman sampaikan tadi, tunjangan tadi, seberapa besar tunjangan yang diberikan jika memang tidak puas atau tidak cukup bagi seorang ASN, maka tindakan-tindakan ini akan tetap dilakukan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena BKPSDM Kabupaten Oku memang fokus terhadap sumber dayanya, sumber daya manusianya. Kenapa? Karena banyak pelatihan-pelatihan, kemudian narasumber yang dihadirkan, kemudian banyak artikel yang memang di-share dalam grup-grup ASN, itu berkaitan dengan sadar akan bahaya atau tidak boleh melakukan pungli atau korupsi. Karena memang sulit untuk dihindari, saya bicara tentang contoh nyata di Kelurahan Kemalaraja tempat saya bekerja. Kadang-kadang staf itu dihadapkan dengan dinamika yang terjadi itu konflik apa ya Bu ya? Bisa saya katakan itu dilema Bu. Kenapa saya katakan dilema? Kadang-kadang proses sudah berjalan, kemudian sudah kita terbitkan contoh surat keterangan usaha, tetapi setelah setelah itu selesai, si pengusul tadi kadang-kadang memberikan ungkapan terima kasih. Bisa dikatakan sering kita dengar, "Ih Pak, ada duit rokoknya." Nah, cuman Bahasa kita, Pak cuman ya, di kadang-kadang rokok. ya, padahal staf atau RT RW yang ada di Kolong Kumara tidak pernah meminta apalagi mematok demikian. Cuman kadang-kadang bagi sebagian orang yang mendengar atau melihat itu dianggap sebuah pungli. Tetapi bagi sebagian orang atau bahkan si pengusul tadi yang berurusan tadi, dia tidak merasa dirugikan karena dia dianggap ya ungkapan terima kasih saya sudah dibantu. Ya, cuman memang Iya. saya tekankan kepada seluruh staf dan juga saya sendiri memang sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut. Karena hari ini memang kita sebagai ASN sangat diperhatikan oleh masyarakat baik kinerja maupun output yang kita lakukan. Kemudian terakhir mungkin sampai dengan hari ini
Karena mungkin Bapak Ibu mungkin sempat dengar bahwa di Kabupaten Oku akhir-akhir ini ada terjadi OTT KPK terkait kegiatan yang ada di Dinas PUPR. Justru ini menurut kami sebagai seorang ASN ini menjadi evaluasi besar-besaran. Kenapa? Karena memang oknum yang melakukan tetapi dampaknya itu besar terhadap masyarakat atau ASN yang ada di Oku, sehingga melalui Pak Sekda kami pernah dirapatkan pimpinan OPD, pimpinan wilayah untuk mewanti-wanti seluruh pegawai untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pungli, korupsi dan lain sebagainya. Mungkin demikian, Bu Moderator. Oke, terima kasih Pak Sandi. Pak Nurman masih ada yang mau disampaikan? eh, Menanggapi dari Pak Sandi tadi itu yang sebenarnya apa yang dikatakan Pak Sandi itu sudah termasuk juga di ranah kami di Kota Palembang. Tetapi kami lebih tegas kalau masalah pungli di ASN sangat-sangat kami Pak Wali Kota menginginkan semuanya harus bersih untuk ASN. Apabila itu yang dilakukan oleh ASN berarti oknum yang dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi seperti pemecatan, penurunan pangkat, pengurangan Mm-mm. pendapatan. Jadi tidak. Ya, kita aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, dari diskusi kita pada hari ini, kita bisa simpulkan bahwa pungli adalah masalah serius yang harus diberantas. Kuncinya ada pada integritas ASN, keberanian masyarakat menolak pungli, dan sistem birokrasi yang transparan. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sandi dan Bapak Nurman. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.